Hai Tribuners, kembali lagi bersama saya Vina Kolayan dalam Tribun Sosok. Yang tema hari ini adalah Stay It with Flowers dengan tamu spesial kita, seorang florist, owner Yunoya Flower Studio. Namanya Steffi Faradila Kurompot atau biasa disapa Steffi. Hai Steffi. Halo. Terima kasih sudah hadir di Tribun Sosok. Seorang florist ya. Iya. Ini salah satu florist the best in town ini. Iya Steph, itu banyak orang ternyata nggak tahu apa itu florist. Itu florist itu sebenarnya apa sih? Florist sih lebih ke toko bunga. Cuman yang pasti di dalam ada flower designer. Jadi ada orang yang bisa merangkai bunga yang dipesan sama customer. Oke. Kalau Steffi, berapa lama jadi florist? Jadi florist sendiri sebenarnya baru masuk 4 tahun. 4 tahun. Kok bisa? Awalnya sih nggak nyangka, cuman nggak tahu. Tiba-tiba kepikiran, pengen aja. Tiba-tiba kepikiran. Dapat bocoran katanya dulu Steffi itu programmer ya. Jauh sekali dari programmer terus jadi florist. Nah itu karena udah capek kerja di depan monitor, Okay. Jadinya mulai melihat keindahan-keindahan lain. Salah satunya ada di bunga. Memang dari dulu suka bunga? Enggak sih, belum. Awalnya itu suka bunga pas dulu sama teman-teman di Jakarta ada party planner. Nah kita dekor meja. Party planner kecil-kecilan, cuman kayak bikin dinner, ulang tahun yang kecil-kecil cuman antara teman-teman, tapi dekornya pakai fresh flowers. Dari situ sering belanja bunga langsung ke pasar bunga Rawabelong di Jakarta ada itu lumayan besar. Dari situ baru suka bunga. Dari situ. Tapi sebelumnya waktu masih kecil kayaknya belum. Nggak tertarik sama sekali. Belum. Kalau lihat tanaman bunga di rumah, mungkin emaknya atau bapaknya suka nanam bunga. Dulu belum, kalau sekarang udah mulai tertarik. Ya. Jadi maksudnya gini, agak unik sebenarnya, kan nggak semua mau jadi florist ya. Melihat ternyata oh ya ini punya peluang bisnis yang bagus. Kan ada orang yang misalnya dia nih kerja ya, dia resign, terus dia mikirnya mau jualan online baju atau YouTuber atau apa gitu. Ini malah kepikiran jadi florist ya. Karena waktu itu sempat pas masih kerja, sempat ikut workshop di Jakarta. Terus setelah workshop itu pas hari Valentine, kebetulan teman kantor ada yang pacaran sama sepupu kan, langsung aku tawarin mau nggak dibuatin buket gitu. Terus dia bilang boleh gitu kan. Pas buat posting di Instagram banyak yang bilang bagus. Nah dari situ kenapa nggak jualan kayak gitu. Akhirnya tapi di sana nggak jualan, belum jualan, cuman baru sama teman kantor itu aja. Pas pulang ke sini pas rencana mau resign, terus kepikiran mau ngapain kan. Apa buka toko bunga aja kayak gitu. Sempat waktu itu belum searching di Manado udah ada toko bunga yang kayak gimana, belum. Cuman kalau lihat teman-teman dapat bunga, bunganya yang masih kayak gini, masih beda lah, masih mungkin belum lihat yang bagus. Baru waktu itu masih lihat yang dari punya teman-teman kan, yang rangkaiannya masih sederhana gitu kan. Pas kesini kepikiran, mungkin kalau dibikin jadi bisnis, cuman punya style sendiri yang lebih ala-ala Korea kayaknya bagus kayak gitu. Oke. Jadi berarti kalau yang Yunoya ya, Yunoya Flower Studio ini gayanya Korean style. Betul. Oh ya, nanti kita bahas ini. Oke. Ini kan berani resign dari programmer. Ya gajinya oke lah ya, pasti ya programmer ya. Terus jadi florist itu ada ada persamaan nggak dari profesi sebelumnya dengan yang sekarang? Ada kalau ditarik benang merah ya, apakah kayak programmer itu dia seni dalam digital dan bunga itu juga sebagai seni kan? Itu ada benang merah nggak? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Berarti memang ini ya Jauh. jauh, tapi
yang sama, cuman waktu kerjanya mirip, nggak ada jamnya. Oh tuh, Betul. dulu programmer nggak ada jam. Nggak ada jam kerja, itu bisa sampai subuh atau pagi baru pulang, karena emang programmer kan, kita ngoding atau ada masalah ya udah kita harus solve saat itu juga, mau jam berapapun harus selesai. Sama sih Bunga juga hampir mirip. Hampir mirip. Gini kan, maksudnya profesi yang kemarin tuh oke nih. Itu capek kenapa? Karena kan banyak orang yang apa ya, memimpikan keren nih, jago IT, gajinya gede, dan memutuskan resign jadi florist. Sudah lelah. Oh, lelah ya? Lelah betul. Burn out. Ya lumayan capek karena udah hampir 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun kan kerja jadi programmer. Terus kebanyakan pulangnya malam, kadang pagi, ya udah. Berarti kuliah di sini kan? Kuliah di sini. Kuliah di Jakarta. Kuliah di Jakarta. Oh iya. Baru pulang ke sini ya berarti. Keren. Gini, awal mula menjalani bisnis itu di sini gimana? Di sini Cerita awal-awal. awalnya sih oke sih, nggak ada kendala. Awalnya di sini itu pernah buka di Mantos sebentar doang, nggak sampai 1 tahun. Nah itu orang udah mulai sadar bunga itu bisa untuk segala momen. Oke. Ya kan, ulang tahun bisa, nikahan apalagi bisa, atau kedukaan itu juga pakai bunga kan. Nah orang-orang udah ngerti, jadi bunga itu udah diterima. Cuman jenis bunganya sendiri orang Manado masih kayak kaget, wah bagus banget gitu kan. Biasa yang lihat kecil-kecil, ini mawarnya besar banget kayak gitu. Itu gitu ya. Itu kayak yang tema hari ini kan say it with flowers. Berarti maksudnya ketika bunga itu sudah diterima itu menjadi bahasa ya? Iya. Yang tak Apapun terkatakan. Betul. Oke. Wih, keren nih. Awal-awal Steffi membuka bisnis ini kan maksudnya yang Kak Steffi bilang tadi itu, banyak orang udah ngerti bunga itu bisa di segala momen, tapi belum ngerti jenis bunganya dan mungkin belum familiar dengan jenis-jenis bunga. Betul. Itu kalau di Flower Studio itu bunga-bunga apa aja itu yang biasa Steffi rangkai? Kalau di Yunaya Flower Studio yang biasa kita pakai ada rose, ada carnation, sama ada baby bread. Nah itu kayaknya 3 yang harus ada di rangkaian sih. Kalau Yunaya tuh ciri khasnya ada 3 bunga itu. Kayak gitu. Karena rose sendiri, orang Manado suka banget rose. Pokoknya mau pesan bunga apa-apa harus ada rose-nya. Itu orang Manado. Iya. Kalau ada mawar bukan bunga. Iya. Kalau nggak ada mawar, wah kayaknya kurang kayak gitu. Terus bunga itu sendiri kan ada artinya. Kayak rose bisa melambangkan apapun, tergantung warna, tergantung berapa tangkai yang kita kasih kayak gitu. Cuman untuk sekarang ini sih udah jarang yang mementingkan arti atau jenis bunganya gitu. Kayak merah untuk kebahagiaan, kuning untuk mengungkapkan bela sungkawa, boleh kayak gitu kan. Kalau carnation juga sama, tergantung warnanya dan beberapa tangganya juga bisa ada arti sendiri. Arti yang paling populer apa itu? 3 tangkai mawar itu yang paling laris. Itu yang I love you. I love you. Itu memang 3. Iya. Cuma 3 terus Di wrapping. Ditambah-tambahin apa? Paling baby bread. Itu yang Atau daun. Oke. Sama yang kayak Vina terima kemarin. Oh iya, giveaway dari Yunia. Ya. Agak susah nih bilangnya Yunoya ya. Yunoya. Oh ya. Kok Nah, artinya apa itu Yunoya itu? Yunoya sebenarnya itu apa ya, lupa. Yunoya kalau nggak salah artinya itu hati yang baik. Hati yang baik. Wow. Keren. Kalau nggak salah. Itu cuma dapat dari Pinterest juga kok. Pinterest. Oke. Pilih-pilih di Pinterest. Oke. Ini jadi bunga-bunganya itu dipasok dari sini kan nggak ada petani bunga ya, Steph? Di sini ada petani lokal.
Oke. Petani ada ya lokal kita di sini kebanyakan nanamnya krisan sama mawar. Ada sekitar 2 petani yang tanam mawar, udah punya ladang mawar. Terus yang lain? Yang lain masih lebih banyak ke krisan sih, karena kayaknya mereka menyesuaikan permintaan pasar. Kalau floris di Manado, apalagi di Tomohon, biasanya nyetok di kios itu kebanyakan krisan daripada bunga lain. Daripada mawar. Iya. Kalau di studio Steffi itu dipasok dari mana? Import? Import sih. Import, tapi kita tetap kirim dari Jakarta. Suppliernya dari Jakarta. Bunga dari mana itu? Bunganya ada yang dari Ekuador sama Holland, ada Cina. Kalau Cina bunga apa? Kalau Cina biasanya Carnation. Ngambilnya Carnation. Oke. Kalau Ekuador? Kalau Ekuador ada Carnation juga, ada Ekuador sama Mawar. Mawar Belanda tulip pasti. Kalau Belanda tulip. Ada juga bunga-bunga lain, cuman ya yang paling populer pasti orang banyak tahu tulip dari Belanda. Tulip. Sama rose-nya Ekuador itu udah bagus. Aduh, bunga import ya. Berarti orang baru dengar bunga import, wow, harganya pasti. Nah iya, karena kan dia udah diterbangin jauh-jauh kan, dari Ekuador, dari Cina sampai sini, pasti udah harganya udah lumayan. Iya sih. Gimana? Itu dia, Gimana? Sorry. Oh iya, lanjut aja dulu. Oke. Itu kalau mawar warnanya ada berapa biasa kalau yang di... Banyak. Yang paling populer sih biasanya merah, pink. Pink aja, pink banyak banget. Banyak pink maksudnya. Ada pink muda, pink tua, ada peach, ada warna latte, cappuccino, sampai gitu-gitu ada. Warna cappuccino ada. Mawar. Mawar itu banyak nama sesuai warnanya. Sesuai warna. Oke, kalau ini kalau yang tulip gimana? Kalau tulip juga sama, warnanya banyak. Itu sejenis mawar nggak sih? Mirip mawar nggak sih? Beda. Oh, beda. Oke. Nah gini, tadi kan bilangnya itu Yunoya Flower Studio itu Korean style ya? Itu emang ada ya style-style untuk merangkai bunga? Ada, banyak. Seni merangkai bunga itu atau stylenya itu sekarang sih yang lagi populer kan Korean style. Itu udah lebih modern lah istilahnya. Yang buket udah bisa ada layer-layer. Kalau dulu kan kita beli buket yang cuma dibungkus gitu aja satu kali. Udah kan. Nah itu biasanya kayak di Europe. Itu kayak di Eropa. Orang beli jalan ke floris terus dibungkus cuman gitu aja terus dikasih. Kayak gitu. Nah kalau yang Korean style itu kita udah rangkai, ada teknik merangkainya juga. Kalau mau bikin buket, rangkai dengan banyak macam bunga, habis itu baru di wrapping atau dibungkus. Tapi bungkusannya juga dibikin cantik. Jadi orang yang terima nggak langsung buka terus taruh vas. Kalau Eropa kan gitu. Nah tapi kalau Korean style dia bisa pajang langsung begitu karena udah ada air di dalam. Oke. Apa ya yang menjadi paling pembeda dari style-style bunga yang lain apa selain itu? Yang paling khas ya dari Korea itu? Arrangement Korea itu tipenya garden. Modelnya garden. Jadi kayak lebih natural. Kalau seandainya yang klasik itu misalnya satu mawar ada 25 tangkai, kita rangkai. Nah, kalau Korea itu biasanya jenis bunga yang dipakai di satu rangkaian itu banyak. Oh, banyak. Dari yang besar sampai yang kecil-kecil. Nah, itu banyak. Jadi lebih kelihatan natural. Natural ya. Oke. Untuk ini ya, untuk paling laris itu yang kalau misalnya kayak Korean style kan dia gayanya ada nggak misalnya kayak dia Korean style tapi ada bentuk-bentuknya gitu? Enggak. Ada juga. Kalau yang paling laris untuk pasar di Manado apa? Kalau dilihat dari Valentine kemarin yang paling laris sih masih buket. Buket itu soalnya bunga yang dipakai nggak terlalu banyak, tapi rangkaiannya bisa jadi besar. Jadi harganya nggak terlalu mahal. Oke, berapa? Nah, itu kalau di Yunoya ya, bocorin berarti ini ya. Harga pasarnya dari
150.000 sampai kalau buket tergantung banyaknya ya. Ada yang 3 jutaan. 3 jutaan. Lumayan ya. Itu berarti kalau misalnya ini mau pesen itu pre-order atau ready Kalau stock? di Yunoya kita ada ready stock. Cuman stok kita kan nggak banyak. Cuman tiap minggu kita pasti ada stok baru. Nah, tapi kalau untuk mau pesan rangkaian yang besar-besar atau untuk acara, itu harus PO. Pre-order. Lebih baik sih 1 minggu sebelumnya. Oke. Kayak gitu. Ini bunga-bunganya kan diimpor jauh nih. Nah, Itu gimana sampai bisa itu nggak layu atau mati atau gimana enggak gitu? sih, karena bunga dari Ekuador itu, atau bunga import itu ketahanannya bisa lebih lama dibandingkan bunga lokal. Bunga lokal yang paling tahan itu krisan. Krisan itu tahan banget. Walaupun cuma di kios-kios nggak ada AC, itu bisa awet kan. Bisa itu sampai yang berminggu-minggu ya. Kalau kita lihat di kios-kios di jalan. Nah, itu yang kalau Natal tahun baru iya bubur. betul. Oke. Tapi kalau mawar kita nggak bisa ditaruh gitu aja. Harus di tempat yang suhunya dingin. Kayak gitu. Oke. Kalau sekarang sih kita nempatinnya di chiller. Chiller minuman. Terus itu Showcase minuman. Nah, kita masukin ke situ. berapa lama dia tahan? Kalau mawar import mawar import juga tergantung warna. Jadi kayak warna populer sama kayak merah, pink, kuning, itu lebih awet, bisa sampai 2 minggu. Tapi kalau warna yang lain yang kelopaknya masih tipis-tipis, yang mungkin masih dibudidayakan biar jadi lebih bagus lagi, itu seminggu sih paling lama. Seminggu paling lama. Saya kayak ini kan jauh ini. Ekuador ini benua Amerika Selatan ya. Ke Indonesia itu perjalanannya kan panjang, terus dari Jakarta juga ke sini itu gimana sampai nanda layu? Kurang tahu, tapi mungkin dikasih obat kali ya dari sana. Mungkin. Jadi ada kayak pengawet gitu. Emang pengawet bunga ada sih. Ada bunga. Cuman kalau mereka pakai itu di sana kurang tahu. Cuman kalau dari Jakarta ke Manado kita kirim kemarin, hari ini udah nyampe. Begitu. Keren ya. Keren. Ini Steph, apa ya? Pernah nggak misalnya nih ada kejadian-kejadian yang nggak terduga atau unik apa selama menjalankan bisnis florist ini? Misalnya ada orang pesan tiba-tiba cancel atau apa gitu? Itu sering. Tapi kesini-sini ya kita udah bisa minta DP dulu kan. Pasang DP dulu? Iya, dulu sih belum. Okay. Dulu kalau ada orang pesan ya udah kita buatin dulu. Tapi ke sini karena makin banyak yang kayak gitu, ya udah kita harus DP dulu baru diproses rangkaiannya. Keren ya. So berarti sejalan 4 tahun. Kalau di Manado sih belum 3 tahun. Sejalan 3 tahun. Itu DP suka dukanya apa itu jadi? Suka duka pas di Manado itu awal-awal pandemi. Iya. Awal-awal pandemi kan kayak Ekuador juga nggak bisa kirim Border bunga. di close ya? Bunga aja nggak ada yang import dari luar, nggak ada yang masuk. Jadi kita juga udah nggak bisa jualan. Padahal mungkin kalau mau jualan bunga itu sebenarnya pengaruh pasti ada, pengaruh customer beli kan, soalnya harganya lumayan. Cuman dia masih bisa dipakai di segala momen, jadi bisa lanjut terus jualan. Walaupun memang bukan hanya mengandalkan import, kita bisa beli bunga lokal kan terus dijual kayak gitu. Dan dukanya juga kalau ketemu klien yang kurang percaya sama florist. Jadi mereka lebih suka mereka yang atur sendiri bunganya mau kayak gimana gitu. Mau bunganya, mawarnya taruh di sini dong, pindah ke sini kayak gitu. Padahal belum tentu jadinya bagus kan. Mungkin bisa jadi lebih bagus lagi kalau diserahkan ke floristnya sendiri kayak gitu. Itu kalau menghadapi customer yang kayak gitu gimana? Ya ikutin aja. Ikutin aja, tetap ikutin sesuai selera mereka. Karena kan mereka sendiri yang minta, mau dia jadi bagus atau enggak ya udahlah, nggak apa-apa. Selain itu masih duka ya, masih ada nggak duka yang lain? Udah sih paling itu aja. Kalau sukanya kepuasan nggak ya? Udah hobi nggak ini? Udah hobi. Iya.
udah passion sih di situ. Udah passion. Jadi kayak mau capek karena banyak orderan juga kayaknya udah nggak berasa. Iya ya, bukan masalah lagi sebenarnya. Itu biasanya dalam setahun itu puncak pemesanan bunga itu paling tinggi. Paling tinggi Valentine pasti. Valentine, kedua Natal. Oh, Natal Natal itu dan pakai tahun bunga baru. juga. Iya, itu juga lumayan banyak karena banyak yang ngirim, misalnya kirim buat orang, buat apa, rekan kerja Oke. atau atasan kayak gitu. Oh iya ya, cuman Valentine sama Natal. Kalau Valentine kayak dan Natal. tengah Kalau tahun itu tengah tahun, oh sama Imlek juga lumayan. Imlek. Tengah tahun sih ya reguler, paling orang ulang tahun, orang nikah, atau dekor juga bisa. Dekor fresh flowers tapi kayak di gereja. Terus pernah tangani juga. Pernah. Untuk yang misalnya bunganya banyak sekali. Oh itu berarti khusus ya, pesanan khusus ya itu. Pesanan khusus. Jadi kayak nggak perlu nikah gereja juga sih, kayak ada ulang tahun, terus orangnya mau didekorin di rumahnya mau fresh flower semua, itu boleh. Wow, Itu mahal udah. ya. Bocoran harga itu di kisaran berapa lagi? Kisaran berapa kalau misalnya kayak acara wedding atau apa gitu yang dekor kayak gitu? Kalau dekor gereja kayaknya harus cek di gerejanya dulu. Okay. Tergantung bunganya yang dipakai. Kalau seandainya bunga import, iya lumayan. Pernah ada pesanan untuk kedukaan, itu aja bisa 30-an, pakai import semua tapi ya. Yang putih, rose putih. Iya, rose putih. Wow, 30 ya. Semua bunganya, mau yang bunga kecil-kecil, bunga besar, itu import. Dia minta pakai itu. Wah, keren ya. Apalagi kalau di gereja? Kalau di gereja pernah tapi pakai bunga lokal. Oh iya. Ini Steph, kita kan selalu ini ya, di Indonesia itu selalu menjagokan jargon untuk bangga lokal ya. Kita bangga produk lokal. Ini ada nggak misalnya, wow, terima kasih. Ini bunganya datang. Akhirnya. Ini tanpa bunganya, Vin. Oh, keren. Ini sebenarnya ada di katalog Valentine kita kemarin. Oh, ini Korean style. Korean style itu wrappingnya ada layer-layer seperti ini. Jadi bukan cuma satu kali bungkus kayak gitu. Iya kan. Sekarang taruh dulu sini, taruh di mana? Atau Steph pegang dulu, Steph pegang dulu. Oke. Nggak apa-apa, tuh polo aja atau bagaimana? Boleh. Boleh berdiri dia? Kayaknya sudah bisa berdiri. Pegang gitu. Wow. Ini Steph, ini kan kita itu selalu menjago selalu ada jargon bangga lokal. Ini Steffi ke depan ini punya rencana enggak nanti akan fokus ke bunga-bunga lokal? Bunga lokal masih pakai kalau krisan. Enggak, maksudnya dia kan ada kan ini kalau ini kan kayak Korean style. Misalnya itu Steffi membuat style sendiri dengan bunga lokal. Jadi stylenya Steffi sendiri. Jadi ya Flower Studio. Ada sih. Oh, ada ya? Udah bunga lokal, iya. Itu apa itu? Standing flowers. Itu standing flowersnya kita buket tapi isinya krisan semua. Oh, keren ya. Itu gimana pemesanannya? Oke juga. Lumayan kok, itu lumayan favorit. Tapi biasanya untuk yang kedukaan. Oh, kedukaan. Misal kayak misalnya ada orang mau pesen nih. Itu diedukasi nggak, ini bunganya ini seperti ini, artinya ini, atau misalnya mereka cuman pesen, ya udah pesen aja tanpa tahu stylenya apa, segala macam. Mereka sih biasanya udah tahu, terus mereka bisa milih di Instagram kan di Instagram udah ada contoh-contoh rangkaian. Mereka mau pesen buket, ada contohnya di situ, atau vase, atau blooming box, ada semua di situ. Oh, ada semua. Jadi mereka paling cuman request warna. Kalau mau request bunga juga bisa, cuman kita bilang kalau seandainya request bunga itu harus minimal H-7.
Karena kalau bunganya nggak ready stock, kita harus pesen dulu kayak gitu. Oke. Keren ya. Berarti misal ada yang mau pesen nih, terus dorang suka rangkai sendiri, bisa nggak itu? Bisa DIY gitu namanya. Dorang mereka datang sendiri ke studio, rangkai Mereka sendiri. bisa beli per tangkai atau Oh, sekalian bisa. vasnya nanti rangkai sendiri boleh juga. Oh, berarti bisa langsung datang ke studio dan milih bunga, bisa satu tangkai. Boleh. Oh, keren. Yang mau, Tribuners yang mau silakan ini bisa lihat-lihat dulu You know ya. ya Susah Flower ya. Studio di Instagram. Itu spellnya Eunoya. Eunoia Flower Studio di Instagramnya. Itu banyak sekali bunga yang cantik, Tribuners. So pernah lihat, keren sekali. Nah, inilah ya, nggak rugi lah kalau ke sana. Nah, berarti studionya di mana, Steph? Studionya di Maumbi Mas. Maumbi Waktu itu mau 2, sorry. di mana? Maumbi besar sekali. Udah bukan Maumbi lagi ternyata. Waktu itu mau 2. Waktu itu mau 2. Oke, berarti di Instagram ada lah ya ininya, mapsnya ya. ada. Ini Steph, ada bunga yang apa ya, dia apa itu DP bunga itu? Itu bunganya warna merah muda. Yang mana? Bunganya merah muda, biasa dirangkai dia besar. Oh. Money buket. Ada gambar Soekarno. Bunga yang ada gambar Soekarno. Iya, itu money buket. Itu bisa juga kalau. Bisa. Biasanya itu kalau orang pesen itu uang yang mereka bayar itu sesuai yang bunganya. Iya dong. Jadi Misalnya? ada nominalnya, mereka mau bikin yang 1 juta misalnya sampai atau 10 juta gitu kan. Nanti ada uang jasa rangkainya kayak gitu. Oh, tapi Ditambah uang jasa rangkai. uangnya itu disediain mereka atau dari Steffi? Disediain mereka transfer dulu semuanya. Transfer dulu. Iya dong. Paling yang pernah dibikin paling banyak berapa? Yang terakhir kemarin ada 10 juta. 10 juta besar bagaimana 10 juta? Besar sih, 1 meter kali. Begini. Berapa lama rangkai itu 10 juta? Itu kalau money buket agak lama rangkainya karena kita harus masukin plastik satu-satu, terus tambah tangkai supaya dia bisa dirangkai. Jadi sekitar 2 jam kayak. 2 jam. Itu kalau 2-3 ongkosnya jam. kalau Ongkos rangkainya di kisaran tergantung aja ya? nominalnya, iya. Kalau 1 juta nggak mungkin kita minta ongkos rangkai 700.000. Cuma 10 kalau 100.000. Iya, tergantung nominalnya. Oh, keren ya. Kalau ini Korean style, ini bunga-bunga apa nih? Ini ada tulip. Ini tulip Vin. Bedakan sama mawar. Oh, itu tulip yang di Belanda. Iya dong. Masa di Maumbi? Oh, itu tulip. Udah baru sekarang kita lihat tulip. Oh my god. Itu tulip. Ini tulip. Terus Ini ada Alstroemeria. itu dari mana itu? Alstro kayaknya dari Ekuador juga. Dari Ekuador. Sama kayak rose-nya. Rose-nya dari Ekuador. Carnation-nya ini dari Cina. Oh my god. Terus ini yang kecil-kecil ini? Ini baby bread. Baby apa? Baby bread. Baby bread. Dia dari mana dia? Dari Cina juga kayaknya. Dari Cina. Oh my god, impor semua dong ini. Jadi ini yang Korean style. Iya, Korean style. Korean style, dia layernya lapis-lapis. Terus ada apa itu? Ini Pegangan itu. lambang heart. Ini rotan sih. Dia Cuman rotan. ini karena masuk di Valentine katalog, jadi dirangkai pakai ini. Oh, pakai ini. Tapi bisa juga enggak ya? Bentuknya hati, iya. Bisa juga enggak. Itu kalau yang begini berapa, Steph? Ini 850.000. 850. Keren ya. Cantik sekali. Kayak ini ya, nggak tahu ya, mungkin karena literasi saya soal bunga itu masih, saya nggak tahu banyak soal bunga, tapi banyak orang yang ini, soal bunga ini, bunga plastik. Oh iya. Itu ada juga kalau di studio bisa. Artificial namanya. Artificial. Artificial flowers. Terus itu gimana? Itu bunga-bunga. Itu sama dari mawar asli terus dijadiin Plastik, dari mawar plastik. banyak sih bahannya, ada yang plastik, ada yang kain, Oh, ada yang semi kayak karet latex gitu. Itu bisa di studio juga bisa. Bisa. Tapi kayak ini ya, nggak tahu ya, mungkin kayak saya orang awam tentang bunga, juga banyak orang di sini yang masih awam soal bunga. Itu banyak kalau misalnya ada kondangan atau
ada apa ya, ada nikahan itu banyak yang make bunganya ya gitu-gitu aja gitu, maksudnya nggak dirangkai bunganya, yang penting udah ada bunga tangan. Edukasi mungkin ya, atau gimana nih? Iya sih, di Manado mungkin floristnya atau flower designernya itu belum belajar style lain, mungkin masih di style klasik, makanya Vina bilang bunganya masih modelnya gitu-gitu aja kayak gitu. Terus banyakan plastik. Oh iya sih, tergantung permintaan customer biasanya. Atau gini ya, atau pengetahuan orang tentang bunga masih kurang kali ya? Mungkin maksudnya misalnya dalam sebuah acara itu bunga itu nggak jadi untuk beberapa orang ya, nggak jadi prioritas untuk ini bunganya harus gini, artinya harus gini. Tergantung, ada yang udah ngerti dia pasti prioritasin, tapi kalau belum ngerti masih belum kayaknya. Dia terserah bridal mau kasih bunga apa. Terserah bridal mau kasih bunga apa. Terserah, atau biasanya si WO yang tawarin. Oh, itu WO. Makanya kita juga ada kerjasama dengan WO kan. Oh, nah, iya. WO yang bantu tawarin ke mereka kalau mereka belum tahu kan. Kadang mereka juga nggak kepikiran, oh iya bunga kayak gitu. Belum pesan kayak gitu. Soalnya hal kecil ya. Tapi keren itu kayak yang dekorasi full bunga segala macam. Ya, tapi kalau di sini udah banyak yang pakai dekorasi full bunga banyak. Yang bunga hidup ya? Bunga hidup masih jarang sih. Masih jarang. Itu biasa kalau full dekorasi begitu berarti plastik. Iya. Oke. Atau enggak ada yang mix juga, cuman sebagian tempat yang pakai fresh flowers, sisanya pakai artifisial. Karena lumayan sih beda harga. Aduh, 30 juta. Cuman dekorasi. Itu kedukaan. Hah? Itu buat kedukaan. Kalau kondangan lebih mahal. Iya, lebih banyak bunganya kan. Aduh. Kalau kita pakai fresh. Tapi kalau di studio Yunoya Flower Studio siap, maksudnya untuk event-event lebih besar pasti ready ya. Kita sih bisa order minimal 3-4 hari dulu. Kan pengiriman juga nggak lama kan, cuman 1 hari udah nyampe sini. Yang penting bunganya itu tersedia di supplier. Oh gitu. Iya, kita harus cek dulu sih, bantu cek dulu. Oke. Oh ya, terkait ini ilmu merangkai bunga itu ada sekolahnya? Ada kursusnya, sekolahnya juga ada. Oh, ada ya? Kayak di London ada London Flower School. Kayak gitu. Tapi kita sih kursusnya masih di Indonesia. Terus kalau pas kursus yang belajarnya apa? Kan maksudnya begini, seni itu kan dia abstrak ya. Kadang menurut iya, betul. Menurut kamu itu bagus, tapi menurut orang lain juga belum tentu. Tapi dalam kursus bunga itu menyamakan persepsi itu bahwa merangkai bunga itu gini loh, bagusnya gini loh. Kalau di kursus sih kita nggak menyamakan persepsi, yang diajarin itu tekniknya. Jadi merangkai bunga itu ada tekniknya. Enggak, iya maksudnya kan teknik itu kan teknik itu kan bisa menyatukan persepsi kan. Tekniknya bunga sih sebenarnya cuman gitu-gitu aja, Vin. Cuman kalau untuk kita yang bisa lihat, oh taruh di sini lebih bagus, lebih cantik nih taruh di sini. Kalau untuk tulip bagusnya taruh di sini. Kalau mungkin menurut Vina, oh enggak, taruh di sini lebih bagus. Nah giliran pas jadi, semuanya kan misalnya ada beberapa orang yang kursus, itu pasti bagus semua. Betul, beneran. Jadi nggak ada nggak ada standar buat yang mana sih yang cantik. Tapi tekniknya sama tetap. Karena bunganya udah cantik, Vin. Mau diapain juga tetap bagus. Bunganya cantik, lebih cantik dari aku malah. Oh iya. Gitu. Oh gitu ya, bener ya. Nanti ini Steffi kan kursusnya di Jakarta ya. Nggak punya mimpi nanti akan kursus di luar, memang di tempat bunganya. Rencananya di mana? Di London Flower School kalau bisa. Oh ya, amin. Kapan? Amin. Tahun ini? Enggak pasti. Belum tahu kapan. Pandemi ini ya. Amin. Saya keren sekali. Ini Steph, untuk rencana ke depan nanti, mimpi-mimpi apa sih tentang profesi Steffi sekarang sebagai florist, juga bisnisnya itu apa, ini mimpi-mimpi ke depan yang sementara dan sekarang diusahakan? Oh, kalau maunya sih ya Yunoya lebih bisa membuat orang jadi ngerti bunga. Terus banyak kan yang masih bingung untuk
ngasih sesuatu ke orang lain, harusnya ngasih apa ya yang enak ya gitu ya. Nah sebenarnya bunga bisa mewakilin semuanya sih. Bunga bisa memiliki arti yang banyak kan, yang sama kayak tadi itu bisa buat senang, bisa buat duka. Jadi orang lebih paham tentang bunga kayak gitu. Bahasa bunga ya. Terus untuk kalau di Manado sendiri, pengennya petani lokal bisa coba-coba untuk menanam bunga lain. Karena sayang banyak floris di Manado. Cuman kita sendiri harus ngambil dari Jakarta hanya buat bunga-bunga yang sebenarnya ada, sebenarnya bisa ditanam di sini kayak gitu. Oh iya ya, berarti bisa dong. Misalnya kayak Steffi kan floris nih, udah banyak ilmu tentang bunga, bisa edukasi lah sebenarnya kalau petani, ke masyarakat luas. Sebenarnya kalau ketemu petani yang di Tomohon, kadang sempat kok kita bagiin misalnya sampel batang kan, mereka bilang oh mau coba tanam, ya udah boleh, nanti dibawain batangnya doang nih. Kan dia bisa tumbuh dia. Mereka mau coba. Oke. Mau coba karena ya mungkin bingung juga mau cari bibitnya di mana kan. Gitu. Oh ya keren. Iya sih, masalah bibit. Atau sebagai perbandingan mereka mau lihat, pernah ketemu ada satu petani di Tomohon. Semoga lah ya. Oke, Steph, ini Steph sebagai closing statement untuk Tribuners nih. Di sini mau ngomong apa tentang bunga, tentang apa aja? Silakan. Apa ya? Tribuners mau misalnya pengertiannya bunganya untuk apa? Untuk penekanan yang dibilang-bilang tadi aja, bahwa bunga itu bisa jadi bahasa, mengekspresikan apapun. Sama kayak tema kita malam ini, sore ini, Say It With Flowers. Bunga itu bisa jadi wakil perasaan kita yang mau kita ungkapkan ke orang lain seperti apa. Dalam senang, susah, kalau kita bingung mau nenangin orang misalnya kan, kita bisa kasih bunga. Dia juga bisa ditambahin note sih di sini, bisa ditulisin kata-kata biar yang terima bisa baca dan mungkin terhibur atau lebih bahagia di momen bahagia, kayak gitu aja sih. Bunga bisa bercerita. Oh ya, bunga bisa bercerita dan kita bisa mengekspresikan perasaan lewat bunga ya. Iya, betul. Okay. Dan Tribuners jangan lupa pantengin Instagram Yunoya Flower Studio. Facebook ada nggak? Facebook ada. Facebook Yunoya ada. Flower Studio juga. Itu spellnya EUNOIA Flower Studio. Itu keren loh, itu bisa pantengin kalau mau lihat bunga, silakan hubungi florisnya. Pasti nggak ini sih, Tribuners itu nggak bakalan ini lah, nyesel lah. Itu bunga-bunganya keren, bisa dijamin lah. Oke, Tribuners, udah tahu? Udah ya. Udah. Oke, Tribuners, demikian perbincangan saya dengan Steffi dalam Tribun Sosok dengan tema Say It With Flowers. Semoga referensi Tribuners tentang bunga itu bisa terbuka lewat edukasi-edukasi yang dikatakan Steffi tadi, lewat informasi yang dikatakan tadi. Biar persepsi kita tentang bunga itu lebih luas lah, karena memang kalau saya pribadi aja referensi tentang bunga itu masih kurang sekali, baru tahu ternyata ada bunga dengan Korean style segala macam, dan bunga itu dirangkai sedemikian rupa, juga diimpor dari luar. Tapi memang cantik sekali sih, ini contohnya keren banget hasil rangkaian Steffi ini. Oke, Tribuners, demikian sampai di sini, dan jangan lupa untuk tetap terapkan protokol kesehatan. Yang belum vaksin silakan vaksin, dan sekarang sudah mulai booster. Yang belum booster, yuk booster, karena Omikron semakin mengkhawatirkan. Kita harus tetap memproteksi diri dan menjaga orang lain yang kita sayangi. Oke, Tribuners, sampai di sini dulu, dan sampai jumpa di Tribun Sosok selanjutnya. Ciao, dadah.